Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Adik-adik semuanya, kemudian kita tak lupa untuk senantiasa bersalat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait ekonomi pada paket C PKBM Al-Amin. Beberapa pertemuan kemarin kita sudah menyinggung yang berkaitan dengan jangan merugikan, atau dalam kaidah usul fikih itu yang disebut dengan la darara wa la dirar, yang memiliki makna tidak boleh merugikan atau merusak diri sendiri, wala dirar, dan juga tidak boleh merugikan atau membuat kerusakan pada orang lain. Nah, dalam ekonomi, dalam transaksi ekonomi muamalah di dalam Islam, seseorang itu ketika dia berbisnis, menjalankan transaksi jual beli, menjual maupun membeli, maka yang perlu dia hindari adalah tidak boleh dia merugikan diri sendiri, merugikan diri sendiri, dan juga tidak boleh merugikan orang lain, Ataupun makna darar di sini sebagaimana yang kita sudah jelaskan kemarin itu, bahwa darar itu merugikan orang lain, sedangkan dirar yaitu membalas perbuatan orang lain yang merugikan dengan perbuatan yang sejenis, umpamanya ketika orang lain itu merugikan kita, membohongi kita dalam suatu transaksi ekonomi dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh membalas kerugian tersebut dengan kerusakan yang sejenis, seperti itu. Dirar itu dimaknai oleh para ulama. Maka prinsip ini sangat penting sehingga menjadi pokok atau kaidah usul, qawaidul usul atau qawaidul fiqhiyah, itu di dalam agama kita, yaitu la darara wa la dirar, tidak boleh merugikan orang lain. Baik itu ketika kita umpamanya sebagai seorang pembeli, sebagai seorang konsumen umpamanya, maka ketika kita membeli sesuatu atau kebutuhan kita itu, maka standar utamanya itu sesuatu itu tidak boleh barang tersebut atau sesuatu yang kita beli itu berupa barang maupun jasa itu tidak boleh sampai merugikan diri kita sendiri atau berdampak kerugian pada diri kita sendiri. Contoh seperti kita kita sudah memiliki penyakit tertentu dan dokter menyarankan untuk menghindari makanan-makanan yang memicu atau bisa memunculkan penyakit tersebut. Maka ketika kita membeli sesuatu keperluan berupa makanan, maka kita menghindari pemicu-pemicu tersebut. Tidak boleh, tidak boleh, bukan berarti sebaik dihindari. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian memasukkan diri kalian itu ke dalam kebinasaan, Atau kita terlalu umpamanya dalam transaksi ekonomi, umpamanya kita terlalu menekan penjual, umpamanya harusnya
ya, harga suatu barang itu dengan standar itu umpamanya 10.000, kemudian kita tekan sampai dia harus jual itu barang tersebut atau dagangannya itu 5.000 dengan cara dipaksa dan terpaksa, maka hal tersebut tidak boleh, ya. Kita merugikan orang lain, ya. Ataupun kita membeli sesuatu dengan terpaksa, ya. Kita membeli sesuatu dengan terpaksa, umpamanya ketika kita sedang berada di pasar atau dalam jalan-jalan biasanya, ya. Kemudian kita melihat ada penjual yang memaksa kita untuk membeli, seakan memaksa kita untuk membeli, maka jangan melakukan transaksi jual beli tersebut, sebaiknya dihindari. Karena sebagian kita ketika umpamanya sebagai contoh, ketika kita sedang berada di pasar ikan atau lain sebagainya, seringkali itu ya pedagang-pedagang atau nelayan-nelayan atau saudagar ikan itu, penjual-penjual ikan itu, ya, kita masih lihat-lihat dia sudah ambilkan, dia sudah kasih masuk di dalam kantung, ya. Dengan merasa tidak enaknya kita langsung beli, ya. Maka pembelian itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, transaksi jual beli itu harus dilakukan dengan syarat antara minkum. Ya, kamu rela kalau kamu, ya, kamu suka, ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan sekali-sekali kalian memakan saudara kalian itu dengan jalan yang batil, ya, dengan jalan yang batil. Dengan cara apa? Contohnya dengan cara memaksa, membuat, ya merugikan orang lain, atau seharusnya produk itu tidak bermanfaat untuk kita, ya, kita tidak butuhkan umpamanya, lalu kemudian kita paksa beli, ya, itu tidak boleh juga, merugikan diri kita. Atau umpamanya kita tidak teliti dalam melihat suatu produk atau barang. Nah, ketidaktelitian kita itu, maka itu juga menyebabkan diri kita mencapai kerugian. Apalagi di zaman sekarang itu, ketika kita beli, ya, tinggal klik di HP kita, hanya lihat gambar saja, ya, lalu kemudian kita beli dengan mudahnya, ya. Maka tidak boleh seperti itu. Ketika barang itu datang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, dan apa yang kita lihat di gambar, melalui gambar itu, maka menjadi suatu uh, masalah bagi kita, ya, kerugian bagi kita. Kita merasa rugi ketika kita membeli barang tersebut. Maka solusinya adalah bagaimana, ya, kita melihat barang tersebut kepada orang lain ketika dia membeli. Oh, contoh umpamanya ketika di Shopee atau di suatu platform jual beli itu, kita bisa melihat dari komentar-komentarnya, ya, dari spesifikasi penilaian orang lain seperti itu. Maka itu bisa mewakili, ya. Demikian juga orang yang menjual, yang menawarkan produk, ya, jangan memaksa orang lain, ya, jangan memaksa orang lain atau menjual dengan cara terpaksa, ya, atau menjual dengan cara seharusnya itu kita tidak enak kita makan. Atau seperti contoh penjual gorengan ini, muskilah-muskilah yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Ya, ada sebagian warung atau penjual gorengan dan lain sebagainya. Gorengannya itu sudah dimasak, atau digoreng berhari-hari, atau masakannya itu, warung itu masakannya sudah berhari-hari, kemudian dimasak-masak terus, dicampur dengan yang masih bagus. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena bisa merugikan pasien atau konsumen. Merugikan konsumen. Begitu pula dalam hal pengobatan, ya. Kita tidak boleh mengobati seseorang yang bisa memicu penyakitnya, atau umpamanya kita tidak ahli, kemudian kita dengar-dengar di suatu, atau mendengar-dengar kepada tetangga obatnya seperti ini, padahal tanpa diagnosa kepada ahlinya, itu juga bisa merugikan orang lain dan sebagainya. Atau baik itu dalam usaha perdagangan maupun usaha dalam bidang jasa, maka jangan sekali-sekali, ya, merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Ini yang harus perlu diperhatikan. Nah, jadi agama kita itu menekankan untuk menerapkan kaidah-kaidah, ya, yang tidak merugikan orang lain, tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan juga pula tidak merugikan diri sendiri.
Penting jangan merugikan diri sendiri dan jangan merugikan orang lain. Sehingga ketika di dalam jual beli itu ada syarat khiyar, atau harus penjual itu harus memberikan, paling tidak menerapkan syarat khiyar pada para produknya. Umpamanya ketika produknya itu tidak sesuai atau produknya itu rusak, ya, atau kualitasnya berkurang, itu bisa dikembalikan dengan garansi tertentu, ya, atau kewajiban mengganti barang yang rusak dan lain sebagainya, ya, atau dalam umpamanya dalam sewa, ya, sewa barang atau jasa sewa, ketika ada yang rusak maka kita harus menggantikan, jangan merugikan orang lain. Ketika dalam suatu pesta atau dalam suatu acara itu kita meminjam sesuatu, ketika sesuatu yang kita pinjam itu atau berupa barang maupun harta orang lain itu berkurang ataupun cacat, maka kita harus menggantikannya dengan yang lebih baik. Nah, seperti itu Islam mengajarkan kita. Begitu pula dalam hal utang piutang yang berkaitan dengan utang. Seorang kreditur itu harus senantiasa memberikan kemudahan samah kepada debiturnya. Begitu pula dengan debitur atau para pengutang, harusnya dia senantiasa memudahkan, ya, senantiasa mengingat atau tidak menunda pembayaran utangnya untuk dibayarkan kepada kreditur. Ya, ketika sudah memiliki uang yang cukup, ya, untuk keluarganya, ketika sudah gajian, maka maka sisihkan dulu terlebih untuk kebutuhan keluarga, lalu kemudian bayar utang sisanya, seperti itu. Jangan menunda, karena menunda pembayaran utang itu merupakan kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu, ya, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat, ya. Jadi merugikan orang lain itu merupakan bentuk kezaliman. Merugikan diri sendiri maupun orang lain itu merupakan bentuk kezaliman. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak. Nah, ini yang harus perlu kita garis bawahi, ya. Sebagai juga penguat untuk kita adik-adik, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang terkait la darara wala dirar, ya. Ya, sehingga ini dapat menjadi bahan murojaah atau pengulangan untuk teman-teman semuanya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang inti atau pada pertemuan kali ini, ya. Kita akan membahas tema yang berkaitan dengan rahasia sukses Abdurrahman bin Auf, ya. Rahasia sukses Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu merupakan, teman-teman semuanya, Abdurrahman bin Auf itu merupakan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara sahabat yang paling kaya itu, ya, salah satunya adalah, atau crazy rich itu, salah satunya adalah yaitu Abdurrahman bin Auf ini, teman-teman, ya. Beliau merupakan pembisnis handal di antara para sahabat, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi para pengkaji ekonomi syariah, ya, para pengkaji ekonomi syariah itu, para saudagar muslim dan para pegiat muamalah syar'i yang berbasis Islam itu tentunya pasti mengenal sosok Abdurrahman bin Auf, ya, yang merupakan sahabat Nabi yang sekaligus pebisnis sukses. Dan beliau ini, Abdurrahman bin Auf ini, menjadi panutan dalam berbisnis, dalam berniaga tentunya, ya. Beliau ini merupakan sosok yang menjadi panutan dari zaman dahulu sampai sekarang, ya. Ya, pemikiran Abdurrahman bin Auf itu dikaji, ya, bagaimana caranya dia bermuamalah atau berbisnis sehingga menjadikannya seorang pebisnis yang sukses. Tidak hanya bisnisnya atau asetnya itu tidak hanya
dinikmati oleh orang-orang yang pada saat itu, akan tetapi kekayaannya itu dinikmati hingga sampai saat ini ya teman-teman. Ya, dan beliau diantara sahabat Nabi yang paling kaya. Ya, bila ingin kita melihat konglomerat tentunya yang memiliki modal bahagia tidak hanya di dunia tapi juga bahagia di akhirat, maka tentu sosok Abdurrahman bin Auf ini merupakan orangnya, ya. Sosok yang kita idam-idamkan, ya. Dia adalah sudah merasakan kekayaan di dunia sebelum dia kaya di akhirat. Ya, beliau karena para sahabat itu merupakan sahabat Abdurrahman bin Auf ini salah seorang sahabat ya kalau tidak salah salah seorang sahabat yang juga dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika hijrah ke Madinah, ya suatu kisah ketika beliau itu hijrah ke Madinah, ya sebagaimana para muhajirin lainnya. Pada muhajirin itu orang-orang yang berhijrah, ya muhajirin lainnya bersama para sahabat. Abdurrahman bin Auf ini, ya kan ketika pada saat di Mekah waktu itu, kemudian para sahabat hijrah, para nabi dan para sahabat itu hijrah ke Madinah, ya. Semua para sahabat yang hijrah muhajirin itu mereka syaratnya mereka bisa berhijrah, ya. Sama kafir Quraisy itu diizinkan untuk ya berhijrah, ya pergi, akan tetapi dengan syarat apa? Dengan syarat meninggalkan seluruh apa yang dimilikinya itu di Mekah, rumahnya, hartanya dan lain sebagainya itu tidak boleh ada yang dibawa, ya tidak boleh ada yang dibawa. Ini yang diminta oleh orang-orang tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Tidak boleh, kalau kalian mau ya diancam, kalau kalian mau hijrah, mau pergi, mau hijrah ke Madinah, maka jangan sekali-kali kalian bawa ya harta yang kalian miliki. Kalian harus meninggalkan seluruh apa yang dimiliki waktu itu, yang sudah dimilikinya berupa keluarga, bisnis, hartanya, emasnya dan lain sebagainya itu, ya rumahnya, ya semuanya harus ditinggalkan, ya ditinggalkan di Mekah. Ya, beliau saat itu hanya berbekal 4 dirham saja, ya untuk bekalnya saja untuk ke Madinah itu 4 dirham itu kalau mau dirupiahkan setara dengan 280.000, ya untuk perjalanan, ya perjalanan berhari-hari, ya berminggu-minggu, ya itu dari Mekah ke Madinah itu beliau hanya membawa bekal pada saat itu 4 dirham. 4 dirham itu secara kalau mau dirupiahkan itu setara dengan Rp 280.000 rupiah, ya. Kemudian dengan bekal yang seadanya itu, ya Abdurrahman bin Auf merintis bisnis di negeri yang baru, ya di negerinya yang baru. Ya, pada saat itu beliau memilih usaha mandiri dan menolak dengan halus tawaran-tawaran kaum Ansor, yaitu tawaran Sa'ad bin Rabi' yang menawarkan sebagian hartanya dan bahkan salah satu istrinya dia tawarkan untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Jadi ketika para sahabat muhajirin itu berhijrah di Madinah dengan tidak membawa sesuatu apapun, ya dengan hanya membawa bekal saja untuk perjalanan mereka, itu ketika mereka datang di Madinah, dia Yathrib berhijrah, ketika mereka tiba, yaitu saat itu para Ansor, yaitu orang-orang yang berada yang menolong mereka itu orang-orang Madinah, yang menyambut mereka orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah itu tidak pelit-pelit. Kemudian mereka spontan langsung menyambut saudaranya, ya saudaranya ditawarkan ini, ditawarkan uang dan lain sebagainya, ditawarkan emas, ditawarkan rumah, ya ditawarkan bahkan Abdurrahman bin Auf itu, ya ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi', ya Sa'ad bin Rabi'
ya sebagian harta Sa'ad bin Rabi ini bahkan dia akan membagi dua hartanya yang dimilikinya, ya, yang dimilikinya itu akan dibagi dua dan sebagiannya akan diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Dia tawarkan seperti itu. Dan dia punya 4 istri dan dia siap menceraikan istrinya kalau umpamanya Abdurrahman bin Auf ini mau menikah, seperti itu ya. Sikap para sahabat, baik para sahabat Ansor ketika menyambut para sahabat Nabi, yaitu dari kalangan Muhajirin. Akan tetapi apa yang respon oleh Abdurrahman bin Auf pada saat itu ketika beliau mendapatkan tawaran dari Sa'ad bin Rabi', ya. Kalau untuk zaman sekarang, ya, saya yakin tawaran itu akan susah ditolak, teman-teman, ya. Akan susah ditolak. Bahkan akan memanfaatkan itu, ini luar biasa ini, ya. Luar biasa ini. Ya, rezeki nomplok, ya. Kita dari jauh-jauh, ya, kemudian ditawarin tanah, ditawarin harta, kebun dan lain sebagainya, setengahnya malah, ya, kayaknya ditawarin untuk dikasih ke dia, dihibahkan, diberikan kepada sahabat, ya, kepada kita. Lalu kemudian juga istrinya seperti itu, ya. Akan tetapi dengan sikap Abdurrahman bin Auf, dengan didikan Nabi SAW, bagaimana sikap yang direspon atau respon yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad, saudaranya Sa'ad bin Rabi', yaitu beliau menolak ya, dengan halus tawaran Sa'ad bin Rabi' tersebut. Beliau tolak dengan halus. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kepada Sa'ad, saudaraku, ya, beliau mengatakan kepada Sa'ad, saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta dan keluargamu. Lalu kemudian dia lanjutkan, aku belum membutuhkan apa yang engkau tawarkan untuk saya. Aku belum membutuhkan apa yang engkau tawarkan kepadaku. Besok, ya, kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saya di mana letak pasar, ya. Abdurrahman bin Auf sebagai pembisnis yang sudah sukses di Madinah, beliau sudah bisa menganalisis keadaan bagaimana, ya. Tidak hanya seorang, ya, analisis pasar dan lain sebagainya, sebagai segmen pasar, sudah menjadi pedagang handal, ya. Pada saat itu saudagar yang sangat kaya raya, crazy rich, dia bisa menghasilkan uang dengan begitu mudah, ya. Maka pada saat itu beliau hanya meminta besok untuk ditunjukkan letak pasar, teman-teman. Karena kenapa? Ketika beliau, ya, bisa mengetahui letak pasar, maka dia sudah tahu bagaimana cara dia mendapatkan uang. Nah, seperti itu. Mendapatkan harta, ya. Dengan pengalaman bisnis beliau, dengan track record beliau dalam menganalisis suatu pasar, ya, dalam menganalisis kebutuhan pasar, segmen-segmen pasar dan lain sebagainya, marketing beliau yang sudah beliau pelajari lintas negara dan lain sebagainya, beliau bisa dengan mudah untuk menguasai pasar tersebut, ya. Respon beliau ini merupakan, ya, iffah, ya. Abdurrahman bin Auf ini, ya, ketika merespon dengan nada tersebut, dengan ucapan tersebut, ya, yaitu beliau semata-mata untuk menjaga kehormatan dirinya, ya. Beliau lebih memilih mandiri daripada bergantung pada orang lain, ya. Beliau lebih memilih mandiri daripada bergantung pada orang lain, ya. Karena beliau teringat hadis Nabi SAW bahwasanya dalam suatu hadis tersebut dikatakan bahwa menikmati hasil kerja pribadi itu lebih baik daripada bergantung pada belas kasih orang lain, ya. Nah, seperti itu. Al-yadul ulya khairun min ladus sufla.
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tangan di atas itu lebih baik tangan di bawah. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diajarkan kepada para sahabat. Nah, seperti itu para sahabat. Para sahabat itu adalah orang-orang yang menjaga iffahnya, yang menjaga kehormatannya. Ya, dia tidak mau bergantung kepada orang lain. Ya, menjaga kehormatannya, mereka lebih memilih mandiri daripada bergantung pada orang lain. Ya, Nabi SAW sudah mengajarkan itu. Ihfadillah yahfadka. Ya, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka memohon pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf ini. Ya. Kemudian waktu berlalu, waktu semakin bergulir dan berlalu, sehingga beberapa saat kemudian, setelah beliau Abdurrahman bin Auf ini melihat pasar, lalu kemudian menganalisisnya, lalu kemudian memanfaatkan memanfaatkan peluang bisnis, tentunya. Maka beberapa waktu kemudian dia menjalankan itu sehingga berkembanglah bisnis Abdurrahman bin Auf ini. Strategi Abdurrahman bin Auf ini, teman-teman, bukan kaleng-kaleng. Beliau ini bukan hanya pedagang-pedagang biasa saja, akan tetapi beliau ini adalah seorang pedagang yang sudah, kalau diistilahkan sekarang itu, pebisnis yang sudah crazy rich. Uang yang sudah mencarinya, bukan lagi dia yang mencari-cari uang, akan tetapi uanglah yang mencari dirinya. Ketika dia menjalankan bisnis itu bisa berkembang dengan pesat, hingga beberapa hari setelah tawaran itu, Abdurrahman bin Auf itu kemudian berbisnis, dan lalu kemudian bisnisnya berkembang dengan pesat tentunya. Kemudian suatu hari Abdurrahman bin Auf ini pada suatu hari beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bercerita. Jadi ketika bisnis beliau sudah berkembang, beliau kemudian mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian bercerita bahwa ia baru saja menikahi seorang perempuan dari Ansor dengan mahar emas. Beberapa hari kemudian setelah beliau mengetahui pasar ini, kemudian berbisnis dan berkembang bisnisnya, dikenal oleh pasar. Kemudian beliau mendatangi Nabi SAW dan bercerita bahwasanya ia baru saja menikahi seorang perempuan Ansor dengan mahar emas, teman-teman. Kemudian apa yang direspon oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar perkataan atau cerita dari sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang bercerita apa yang dialami berupa suatu nikmat dan lain sebagainya, kemudian mendengar itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian langsung mendoakan. Ini ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mendoakan para sahabatnya, senantiasa mendoakan para sahabatnya, akan senantiasa mendoakan umatnya, Dan ini sudah menjadi sunnah yang terlupakan, saling mendoakan. Saling mendoakan itu menjadi sunnah yang sudah langka, teman-teman. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini didoakan keberkahan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dan
kemudian memerintahkan, ya, memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf dengan cara bersabda, aulim walau bisyatin, ya. Kata Nabi SAW, walimahlah, buat resepsi nikah, ya, meskipun dengan seekor kambing, ya. Hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ketika Nabi SAW itu mendengar cerita Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdurrahman bin Auf itu Nabi SAW mendoakan keberkahan, lalu kemudian memintakan kepada Abdurrahman bin Auf untuk Abdurrahman bin Auf mengadakan walimah walaupun dengan seekor domba. Nah, ini kemudian menjadi pelajaran penting juga bagi teman-teman yang belum menikah untuk segera menikah, ya, jangan ditunda-tunda, ya. Jadi sebenarnya menikah itu tidak mahal, ya, kata Nabi, ya. Menikah itu walimahnya tidak harus yang mewah-mewah, ya. Aulim walau bisyatin, ya. Resepsi lah atau walimah lah, buatlah resepsi walaupun dengan seekor kambing, ya. Seekor kambing itu kalau mau dirupiahkan sekarang, satu ekor kambing itu ya sekitar 2 jutaan, ya. 2 jutaan, ya, dimakan dengan keluarga, dengan kerabat dan lain sebagainya, ya. Untuk ya, memberitahu, ya, mengumumkan bahwasanya itu adalah suatu pernikahan yang luar biasa untuk disaksikan sama orang-orang. Kemudian berangkat dari kisah sukses, ya, Abdurrahman bin Auf ini, ya teman-teman, bahwa kisah sukses Abdurrahman bin Auf ini juga diketahui dari curhatnya yang berbeda dengan kebiasaan para pebisnis lainnya, ya. Beliau, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Walid Yamani, ya, dalam kitabnya, bahwasanya beliau menyebutkan kisah Abdurrahman bin Auf ini, ya. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf mendatangi Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian Abdurrahman menyampaikan keluhannya, ya. Ya Umma, wahai bunda, ya, sungguh aku takut dan khawatir bila hartaku yang banyak justru menghancurkan diriku, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini berbeda dengan para pebisnis lainnya, ya, para pebisnis lainnya. Kalau para pebisnis lainnya itu, ya, kalau untuk di zaman-zaman sekarang, ya, semakin banyak harta semakin tamak, ya. Sudah punya ini harus punya itu juga, ya. Semakin diberikan pangkat dan sebagainya dengan gaji yang fantastis 100 juta per bulan atau 30 juta per bulan, lalu kemudian masih korupsi. Nah, sifat tamak itu, ya, masih berlaku. Bahkan sudah punya bisnis kemudian pengen berlipat-lipat lagi, itulah. Dan saya sudah melihat itu banyak sekali teman-teman yang curhat, ya, Bahkan ada teman nih, ya, suatu ketika saya bertemu dengan seorang pedagang. Lalu kemudian dia cerita bahwasanya dia punya lahan, ya, dia pernah beli lahan, lalu kemudian lahan itu disewa oleh Indomaret, ya, ya. Disewa oleh Indomaret dengan apa? Dengan dia punya lahan, kemudian dia kontrak dengan Indomaret itu untuk membangun Indomaret, ya, di lahannya tersebut di pinggir jalan di persimpangan. Kemudian dia cerita, ya, bahwasanya anggaran yang dia bangun untuk membangun Indomaret itu dengan surat-surat izin dan lain sebagainya itu sekitar kurang lebih 600 juta. Kemudian saya tanya, ya, akan bertanya, lalu kemudian untuk sewanya per tahun itu dengan Indomaret berapa, Bang? Ya. Berapa kontraknya berapa tahun, dan per tahunnya itu dikasih berapa, Bang, sewanya? Dia bilang, katanya, ya, dia jawab, ya, 100
kurang lebih 180 juta per tahun. Ya. 180 juta per tahun, coy. Ya. Ya, kalau kita ya kita kalkulasi dalam jangka 5 tahun itu, ya biayanya sudah atau modal awal yang dia bangun itu setelah 600 juta itu ya 4 tahun mungkin ya. 4 tahun sudah kembali, 6 tahunnya dia tinggal nikmati hasil dan lain sebagainya ya. Akan tetapi apa yang dia respon, loh sudah luar biasa itu, saya bilang kan, masya Allah sudah luar biasa itu per tahun, itu sudah lumayan lah. Dia bilang bagaimana teman-teman responnya, katanya itu masih kurang. Itu masih kurang katanya, masih kurang itu. Tanya kalau saya kelola sendiri katanya kayaknya lebih. Ya, kenapa tidak dikelola sendiri kan ya? Kalau memang lebih kenapa tidak dikelola sendiri ya? Nah seperti itu. Cuman kalau dikelola sendiri kan repot ya, repot. Ini hanya tinggal dibangun karena kemudian beliau merupakan salah seorang saudagar juga di salah satu kota tertentu ya, dia menantau di kota Tobelo kalau nggak salah ya. Kemudian dengan seperti itu masih kurang ya, masih kurang. Memang seperti itu ya, dunia itu semakin kita genggam, semakin kita minum, semakin kehausan ya. Jadi dunia itu semakin kita minum, semakin kehausan. Seperti orang yang minum ya air laut ya, ketika minum air laut sudah kehausan, minum air laut lah ya, bukan merasa kenyang ya, bukan hilang dahaganya, akan tetapi semakin haus ya. Seperti itu dunia ya, makin kehausan. Bahkan dalam suatu riwayat itu dikatakan ya, jika anak Adam manusia itu diberikan satu lembah emas, maka dia akan mencari lembah yang lain. Dia tidak akan puas dan akan mencari lembah yang lain. Ya, seperti itu dunia itu. Bagaimana caranya? Ya, supaya kita ya merasa cukup, qanaah. Ya, meski sedikit tapi qanaah. Kalau kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalannya selain bersyukur. Jalan kebahagiaan itu adalah di antaranya adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdurrahman bin Auf ini tidak seperti saudagar atau pebisnis crazy rich lainnya ya. Ya, banyak crazy rich ya. Kalau yang kita lihat di Indonesia ini ya, para artis yang disebut crazy rich, sultan dan lain sebagainya, itu mereka meskipun uangnya sudah tidak habis, sudah jadi sultan, akan tetapi masih tamak dengan jabatan dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dia semakin kaya semakin takut ya, karena uangnya sudah tidak habis-habis, bahkan semakin bertambah ya. Uangnya, bisnisnya Abdurrahman bin Auf ini ya, hartanya itu tidak akan habis-habis. Bahkan dia pernah menanggung biaya perang dan lain sebagainya, bersedekah ya dengan jumlah yang kalau dikalkulasikan ya mungkin miliaran, triliunan mungkin. Dia bersedekah, dia sedekahkan, dia hanya banyak-banyak sedekah karena sudah tidak habis-habis uangnya. Dia semakin takut ya. Ya Ummah, dia kemudian menghadap kepada Ummu Salamah ya radhiyallahu anha. Lalu kemudian dia sampaikan keluh kesahnya kepada Ummu Salamah. Ya Ummah, wahai bunda, ya, sungguh aku takut dan khawatir bila hartaku yang banyak justru menghancurkan diriku ya. Hartaku ini kan sudah banyak ya. Saya takut jika hartaku ini menjadi sebab kehancuran bagiku. Dia makin takut. Maka apa kata Ummu Salamah? Ya bunayya, wahai anakku, sedekahkanlah hartamu ya, karena sungguh aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, sesungguhnya di antara sahabatku ada yang tak pernah lagi melihatku setelah aku berpisah dengannya ya. Jadi Ummu Salamah itu kemudian menyarankan kepada Abdurrahman bin Auf untuk memperbanyak sedekah ya. Karena kenapa? Karena beliau pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda bahwasanya sesungguhnya ada di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang tak pernah lagi melihat beliau setelah beliau berpisah dengannya di dunia. Artinya ketika beliau wafat ya, mungkin waktu masih hidup
beliau masih melihat Nabi ketika beliau wafat, lalu kemudian sampai di akhirat beliau tidak akan pernah melihat lagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dan ini teman-teman semuanya merupakan curhat yang berkualitas, sangat berkualitas ya di antara para crazy rich atau para pebisnis ya. Curhatnya bukan malah tidak memiliki harta ya teman-teman, tidak memiliki uang. Kalau kita sekarang ini, zaman sekarang ini, karena curhat karena tidak punya ini, tidak punya itu ya. Kalau Abdurrahman bin Auf sekelas para sahabat, mereka curhat karena sudah kelebihan, sudah banyak ya, sudah banyak. Kalau kita di zaman ini ya, kalau kita curhat itu bukan banyak duit, tapi karena ya kelilit utang ya, karena terlalu ya tidak puas dengan apa yang kita sudah rasakan sekarang, memang tidak memiliki harta dan lain sebagainya ya. Dan curhat ini curhat berkualitas tentunya teman-teman ya. Curhat bukan tak memiliki uang, karena curhatnya bukan, konsepnya bukan memiliki uang, tapi curhat karena uang yang dimiliki itu terlalu banyak ya, terlalu banyak. Dan Abdurrahman bin Auf ini khawatir kalau harta beliau itu akan membinasakan hidupnya, yang menyeretnya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan, apa rahasia sukses Abdurrahman bin Auf? Ya. Ada yang bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika ya, ada sahabat yang bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, ya, apa kunci suksesmu?" Jadi ada yang bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi suatu ketika ada yang bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Apa kunci suksesmu sehingga engkau memiliki kekayaan seperti ini? Ya. Oh, tidak habis-habis, makin bertambah. Ya. Maka ya, beliau menjawab, Abdurrahman bin Auf itu menjawab, ya, kiat suksesku itu ya ada 3. Yang pertama, aku tidak pernah menolak laba, ya, sebesar apapun itu, berapapun itu, ya besarnya. Ya. Beliau tidak pernah menolak laba. Yang kedua, bila ada yang menawar daganganku, ya, hewan dan lain sebagainya, aku tidak pernah menunda penjualan. Beliau langsung jual. Kalau ada yang menawar langsung dijual. Ya. Yang ketiga adalah aku tidak pernah menjual dengan pembayaran tunda. Ya, beliau itu menjual barang dagangan, hewan dan lain sebagainya, itu tidak pernah dengan bayaran yang ditunda. Ya, langsung ya, cash. Ya, tidak boleh bond. Ya, tidak boleh bond. Ya. Kalau mau utang di tempat lain, kalau mau cash langsung di sini. Ya, seperti itu. Nah, itu rahasia sukses Abdurrahman bin Auf ya. Jadi teman-teman semua, rahasia sukses Abdurrahman bin Auf itu ya, suatu ketika beliau pernah ditanya, "Wahai Abdurrahman bin Auf, apa kiat-kiat suksesmu?" Beliau menjawab, ya, ada 3 ya, rahasia suksesku. Yang pertama adalah beliau ya tidak pernah menolak laba, ya, berapapun besarnya ya labanya. Lalu kemudian bila ada yang menawar dagangan beliau langsung menjualnya, ya, tidak pernah menunda penjualan. Dan yang terakhir adalah ya, tidak pernah menjual dengan pembayaran tunda, atau beliau tidak pernah menerapkan istilah bond, ya, utang dulu ya. Nah, tidak seperti itu Abdurrahman, dan ini adalah kiat-kiat sukses Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian di dalam Ihya Ulumuddin ya, disebutkan bahwasannya Abdurrahman bin Auf menjual 1000 ekor unta ya. Pernah suatu ketika dikisahkan dalam Ihya Ulumuddin itu, Abdurrahman bin Auf itu pernah menjual 1000 ekor unta ya. Beliau tidak mengambil laba dari penjualan unta-unta tersebut. Nah, menariknya dari 1000 ekor unta itu beliau tidak
mengambil laba dari setiap ekor unta tersebut, ya. Melainkan yang beliau ambil itu adalah beliau mengambil laba dari tali yang melilit leher unta-untanya itu, ya. Beliau hanya mengambil laba dari tali yang melilit hewan-hewan atau unta-unta tersebut. Seperti itu rahasia sukses Abdurrahman bin Auf, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sedikit semoga bermanfaat. Kemudian kita akan lanjutkan pertemuan ke depannya dengan materi gharar tapi boleh, ya. Silakan disimak, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.